Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Halaman berapa? 17 ya. Ijma'. Sekarang membahas tentang ijma'. Kemarin ikrar Nabi. Sekarang ijma'. Al-mabhasul hadi ashar. Pembahasan yang ke-11. Fil ijma' mengenai ijma'. Apa itu ijma'? Al-ijma'u lughatan, ijma' secara bahasa, ittifaq, kesepakatan. Ijma' makna secara bahasa adalah ittifaq, yang bermakna kesepakatan. Wastilahan, tetapi menurut tinjauan istilah, ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi asrin minal a'sar ala amrin minal umur, di dalam satu masa dari beberapa masa dan satu perkara dari beberapa perkara. Paham definisinya secara istilah? Adalah kesepakatan umat mengenai satu perkara yang berada dalam satu masa. Paham? Contoh, kesepakatan para sahabat di dalam dibentuknya solat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh satu imam, ditetapkannya 20 rakaat. Ini adalah ijma' sukuti yang diperbuat oleh Sayyidina Umar atas instruksi dari Sayyidina Umar, dan tidak ada satu sahabat pun yang ingkar. Maka nanti ada dinamakan ijma' sukuti. Paham? Wal ijma'u, adapun ijma' hujjatun indal jumhur, adalah hujjah menurut jumhur ulama. Mayoritas ulama menjadikan kesepakatan umat sebelumnya, kesepakatan generasi sebelumnya sebagai ijma', sebagai hujjah, maksudnya sebagai argumentasi. Lima akhrajahu Tirmizi, karena ada hadis yang telah ditakhrij oleh Imam Tirmizi, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak mungkin umatku akan bersatu atau akan bersepakat di dalam sebuah kesesatan. Alat dhalalah, ke atas sebuah kesesatan. Enggak mungkin umat ini bersatu di dalam kesesatan, enggak mungkin. Kalau perkara itu sesat, pasti mukhtalaf alaih, akan ada perselisihan. Tapi kalau perkara itu enggak sesat, maka tidak akan ada perselisihan. Dulu para sahabat enggak ada yang ingkar mengenai tarawih 20 rakaat atas instruksi dari Sayyidina Umar. Sahabat enggak ada yang ingkar atas instruksi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menetapkan azan 2 kali di dalam salat Jumat. Adapun ikhtilaf itu setelahnya. Wa yadullahi 'alal jamaah, sementara pertolongan Allah, yadun jangan diartikan tangan, tapi maknanya secara maknawi adalah pertolongan Allah ke atas kelompok jamaah. Wal ijma'u, adapun ijma' yasihu biqaulihim wa fi'lihim, akan sah dengan ucapan mereka dan perbuatan mereka. Merekanya itu adalah para ulama. Wa yasihu aidan biqaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di, dan sah pula ijma' dengan ucapan sebagian dan perbuatan sebagian, yang melakukannya sebagian, yang mengatakannya sebagian. Wa intisharu dzalikal qaul awil fi'li, wa intisharu dzalikal qauli awil fi'li, dan tersebar luasnya perkataan dan perbuatan tersebut. Wasukutul baqina alaihi, sementara
diamnya orang yang lain ke atas perbuatan dan perkataan tersebut. Sebagian orang dalam satu masa melakukan satu perkara dengan kesepakatan sebagian orang tersebut, dan ini tersebar, diketahui oleh sebagian yang lain. Mereka tidak mengingkari, mereka tidak komen, mereka tidak tidak mencela dan lain sebagainya. Maka ini sama dengan ijma, namanya ijma sukuti. Allah wa yusamma zalika bil ijma'i as-sukuti, dan dinamakan hal tersebut dengan ijma' sukuti. Ijma' sukuti yaitu gambarannya wajtama'u ala naqdil wudu' bil kharijil mu'tad minas sabilaini. Ulama sepakat atas batalnya wudu dengan sebab keluarnya perkara yang biasa keluar minas sabilain, dari dua jalan, yakni kubul dan dubur. Wahwal baul wal ghaitu, yaitu yang biasa keluar adalah baul, kencing, wal ghaitu, dan tinja atau BAB. Maka ulama nggak ada yang berselisih dalam hal tersebut. Nggak ada ulama yang mengingkari batalnya wudhu disebabkan kencing. Nggak ada ulama yang mengingkari batalnya wudhu disebabkan BAB. Wa'alam anna Syafi'iyya, ketahuilah olehmu bahwasanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu qad istadalla ala isbatil qiyas wa khabaril wahid. Sungguhnya Imam Syafi'i telah mengambil dalil atas ditetapkannya qiyas dan khabar wahid. Khabar wahid itu adalah hadis yang diriwayatkan hanya diriwayat tunggalkan oleh seseorang. Hanya satu orang saja yang meriwayatkannya. Dari setiap generasi satu orang. Para sahabat satu orang, diriwayatkan lagi satu orang, satu orang. Khabar wahid namanya. Nah, khabar wahid ini dalam mazhab Syafi'i boleh dipakai sebagai dalil atau hujjah juga. Begitu juga qiyas. Imam Syafi'i mau mengambil qiyas. Contoh qiyas seperti apa? Di Arab Rasulullah SAW menetapkan zakat dengan kurma, zakat dengan anggur, kismis ya, zakat dengan gandum baik dia hintoh ataupun bur. Ini zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sementara di Indonesia nggak ada namanya kurma, nggak ada namanya anggur, kismis. Tapi Imam Syafi'i mengkiaskan esensi dari kurma, gandum, kismis dan lain sebagainya itu adalah untuk makanan pokok. Maka esensinya yang diambil, substansi dari kurma itu adalah untuk dijadikan makanan pokok, substansi dari gandum itu dijadikan makanan pokok. Maka setiap makanan pokok yang dijadikan makanan biasa di suatu daerah itu ada zakatnya. Paham? Maksudnya itulah zakat ketika kita membayarkan zakat fitrah itu. Kan makanan pokok, zakat fitrah ya. Bi anna ba'd as-sahabah amala bihi. Karena sebagian para sahabat beramal dengannya, yakni dengan khabar wahid dan dengan qiyas. Walam yazhar minal bakin inkarun, maka tidak ada satu orang pun yang menampakkan keingkarannya. Tidak ada satu orang pun yang menampakkan keingkarannya. Fakana zalika ijma'an sukutian, maka jadilah hal tersebut sebagai ijma' sukuti juga. Menjadikan dalil, menjadikan khabar wahid atau hadis tunggal yang diriwayatkan oleh satu orang sahaja itu menjadi ijma' sukuti. Karena para sahabat ada sebagian orang yang meriwayatkan satu hadis, ada yang mengkiaskan, maka jadilah ijma' sukuti. Termasuk kias juga dalam mazhab Syafi'i. Apabila seseorang lahir diazankan, maka ketika meninggal pun diazankan. Paham? Maka ketika kita sebelum mengubur jenazah di dalam liang lahatnya, maka diazankan dan diiqamatkan sebagaimana dia lahir, diazankan dan
dikumandangkan. Setelah itu ditalkinkan. Nah, itu pembahasan tentang ijma. Paham ya, ijma.